Salam kasih bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, sumber kehidupan keluarga kami, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 2 Tawari pasal 34, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai ke kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah terjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah sahabat Kristus yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Orang Tua sebagai Teladan yang Berhikmat. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, umur 8 tahun secara psikologi dikategorikan sebagai usia anak sekolah. Perkembangan emosional dan sosial anak mulai dialami pada usia ini. Tanda perkembangan tahap ini ialah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mencari tahu mana yang salah dan mana yang benar, dapat mengidentifikasi dirinya melalui pertemanan, keluarga, kegemaran, maupun kemampuan diri. Perkembangan yang demikian pada akhirnya menuntut peran orang tua agar dapat mengarahkan anak untuk menentukan jati dirinya. Sahabat Kristus yang diberkati, Yosia dinobatkan sebagai Raja Yerusalem pada usia 8 tahun. Ia telah diajarkan sejak kecil untuk mengenal Allah dan bertumbuh di dalam keluarga yang taat. Yosia tidak mengikuti jejak kakeknya Manasye yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan membawa bangsa Yehuda untuk menyembah berhala. Ia bertumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah dan memilih untuk mereformasi atau melakukan pembaruan terhadap segala penyimpangan. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, membimbing anak untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna adalah dambaan setiap orang tua. Keluarga adalah basis pembentukan karakter dan kepribadian anak. Karena itu, orang tua haruslah menjadi teladan
orang berhikmat. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, anak sudah mulai belajar menentukan salah dan benar ketika berumur 8 tahun. Dan orang tua terpanggil menjadi guru kehidupan yang meneladankan kebaikan. Teladan kebaikan adalah karakter orang tua yang berhikmat, yang oleh karenanya anak-anak dibimbing dan dibentuk menjadi manusia yang taat kepada Allah. Anak-anak yang sejak dini telah diajarkan hal yang baik dan benar menjadi berkualitas dalam perkembangan hidup mereka. Mereka akan menjadi orang berhikmat, tahu membedakan baik dan buruk, tidak jatuh ke dalam pencobaan, lalu menjadi mangsa kesia-siaan, serta taat kepada Allah. Ya Tuhan, sertailah keluarga kami untuk tetap berhikmat kepadamu. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap anak-anak kita. Amin.